Perkenalkan, nama saya Febrian Ferdi Raffi, nomor absen 15 dari 11 MIA 7. Perkenalkan, saya Kurnia Fatona dari 11 MIA 7, absen 20. Perkenalkan, nama saya Rikita Putri Aryani dari kelas 11 MIA 7, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Reni Rizky Ramadhani dari kelas 11 MIA 7, nomor absen 31. Di sini kelompok kami akan menjelaskan kampanye tentang bahaya konsumsi zat adiktif berjenis alkohol. Sebelum menjelaskan tentang alkohol, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang nafsa. Apa sih nafsa itu? Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman yang menyebabkan hilangnya rasa atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat, bukan narkotika yang dapat mengganggu aktivitas normal dan perilaku. Sedangkan zat adiktif adalah zat atau obat yang menyebabkan ketagihan. Macam-macam zat adiktif ada 3. Yang pertama yaitu nikotin. Dilansir dari US Food and Drug Administration, nikotin adalah zat kimia berupa stimulan yang sangat adiktif dan ditemukan dalam tanaman tembakau. Karena merupakan zat stimulan, nikotin dapat mengubah cara kerja otak dan menstimulasi otak untuk menginginkan nikotin lebih banyak sehingga menyebabkan ketagihan. Zat adiktif yang terkandung dalam rokok dan bersifat karsinogen atau pemicu kanker. Tar adalah substansi lengket yang menjadi bagian pembuat rokok. Dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, selanjutnya dapat menyebabkan hipertensi dan jantung koroner. Yang kedua adalah kafein. Kafein merupakan zat stimulan yang berbentuk mirip dengan adenosin, atau zat kimia yang menandakan tubuh lelah dalam otak. Kafein yang masuk ke dalam otak akan dianggap sebagai adenosin dan memblokir adenosin sesungguhnya, tapi tidak memberikan kelelahan seperti adenosin, sehingga mengurangi kelelahan, juga meningkatkan konsentrasi dan kerja otak. Kafein memiliki dampak yang baik bagi tubuh karena dapat meningkatkan fungsi otak, memberikan perasaan nyaman dan senang, meningkatkan metabolisme tubuh, juga mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Namun, penggunaan kafein tetap tidak boleh berlebihan karena dapat menyebabkan overdosis di mana kafein menumpuk dalam tubuh dan bersifat menjadi racun. Lalu yang akan kita bahas yaitu alkohol. Alkohol adalah zat psikoaktif yang memblokir neurotransmitter otak, menyebabkan terhambatnya aktivitas otak, jantung, dan tingkat energi atau disebut dengan mabuk, dan menimbulkan kecanduan. Pemblokiran neurotransmitter dapat menyebabkan kesadaran diri berkurang, menghilangkan rasa malu, dan memicu perilaku tanpa sadar. Dilansir dari Harvard Health Publishing, mengonsumsi alkohol dapat mempertinggi resiko kanker payudara, membuat sel-sel otak mati dan menyusut. Selain itu, penggunaan alkohol dosis tinggi juga dapat menyebabkan penyakit hati, amnesia, demensia, bahkan depresi. Jadi, alkohol tidak dapat menghilangkan masalah ya. Hasil penelitian alkohol. Tahukah kamu zat adiktif yang paling berbahaya bagi manusia? Saat ini peredaran alkohol terbilang cukup bebas di masyarakat, padahal alkohol bisa memberikan dampak buruk bagi tubuh. Hal ini yang membuat peredaran alkohol sebaiknya dilarang. Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 3 tahun 1997 mengatur adanya 3 golongan minuman keras, yakni golongan A dengan kandungan alkohol 0-5%, golongan B dengan kandungan alkohol 5-20%, dan golongan C dengan kandungan alkohol 20-55%. Hanya miras golongan A yang boleh beredar di masyarakat. Namun, Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2011 mencatat sebanyak 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol dan sekitar 9% dari kematian itu terjadi pada orang muda berusia 15-25 tahun. Menurut riset terbaru yang diterbitkan dalam Journal of Psychopharmacology, percaya atau tidak, jawabannya ialah alkohol. Ini didasarkan pada hasil riset sebuah tim yang terdiri dari 25 ahli di Australia.
Penelitian yang dilakukan di Inggris dan Australia ini menemukan alkohol sebagai obat yang paling berbahaya karena skornya yang tinggi pada kriteria kerugian ekonomi, mempersulit keluarga, mengakibatkan cedera, dan morbilitas atau rasa sakit saat kecanduan. Jenis alkohol yang kita ketahui adalah seperti bir, anggur, dan minuman keras. Contoh alkohol: bir, wine, vodka, whisky, rum, tequila, soju, sake, tuak, dan ciu. Kalau kau narkoba, aku tempiling kau. Efek yang ditimbulkan jika kita mengonsumsi alkohol: 1. Merusak hati. 2. Rentan terkena pankreatitis. 3. Mengalami masalah sistem pencernaan. 4. Menurunkan fungsi otak. 5. Resiko terkena penyakit jantung. 6. Meningkatkan resiko kanker. Cara efektif mengatasi kecanduan alkohol yaitu: 1. Mencari support system. 2. Menerapkan pola hidup sehat. 3. Melakukan kegiatan positif. 4. Mengatasi kecanduan alkohol dengan bantuan medis. 5. Detoksifikasi. 6. Konseling dan terapi perilaku. Risiko penggunaan nafsa yang pertama yaitu menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. 2. Mengganggu kondisi otak dan tubuh. 3. Perubahan sel saraf dalam otak. 4. Dehidrasi. 5. Halusinasi. Dan yang keenam yaitu kejang hingga kematian. Cara menghindarkan diri dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang pertama yaitu jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan nafsa, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. 2. Mengetahui akan berbagai macam dampak buruk nafsa. 3. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa menghantarkan kita pada penyalahgunaan nafsa. 4. Memiliki kegiatan-kegiatan yang positif, berolahraga, ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi yang memberikan pengaruh positif baik kepada kita. 5. Bila mempunyai masalah, maka cari jalan keluar yang baik dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan pelarian. Jauhi narkoba, wujudkan bibit unggul bagi bangsa dan negara. Jauhi narkoba sebelum dunia menjauhimu. Ayo generasi bangsa jauhi narkoba, karena narkoba penjajah bangsa, penghancur pemuda. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just let me know so